kita suaranya itu ada orang-orang ahlinya lah yang dengan sound. Ya kita serahkan aja ke orang-orang yang ahlinya untuk itulah. Yang saya pikir begini lah, artinya pembangunan art center itu tidak melibatkan orang-orang berkesenian gitu ya, orang-orang. Ada, sebetulnya ada dilibatkan. Ya walau alam ada, tetapi gitu. iya, tetapi hanya orang-orang dekat saja yang dengan kadis, dekat dengan dinas gitu kan, tanpa melibatkan suara banyak dari para seniman sebetulnya. Oh memang begitu Pak ya? Seharusnya dalam satu pembangunan itu harus melibatkan banyak orang. Berbicara masalah art center berarti harus melibatkan seniman, budayawan dan lain-lain ya. Seharusnya kan gini lah, pembangunan orang nyebut pemerintah iya tinggal iya lah. Kan seniman itu udah jelas lah lumbung-lumbungnya gitu. Tinggal ngade kan. Kadang ayo buat proyek kan kira-kira begitu nih. Ini kita ada proyek kayak gini, kira-kira harus bagusnya kayak apa sih? Dimusyawarahkan pasti semua orang ngomong harus A B C D. Betul. Nggak nampung kan begitu ya. Masukan, saran, ide, gagasan itu ditampung oleh pemerintah, kemudian bisa diaplikasikan. Dan para seniman juga lebih setuju kalau nama art center itu sendiri diganti sebetulnya dengan yang lebih Indonesia lah. Lebih tradisional ya. Lebih etnis, lebih asik. Nah itu kan pada di wilayah lokal lah yang harus. Kalau kita lihat di Bandung itu kan gedung kesenian ya. Iya. Ini di Garut agak keren nih, art center. Gaya bangunannya juga kita boleh lah kita tidak harus melihat seperti apa gaya bangunannya, tapi seharusnya kita berpijak di kearifan lokal lah, kita balik. Garut itu luar biasa ya, naon sih orang di Garut. Betul. Garut Buat coba ada ya. Interior kagarutan anu aya di Garut kan itu saya luar. Oke Pak, untuk season pertama mungkin karena waktu tidak tidak memungkinkan. Kesimpulannya nih Pak, apa yang Wah harapkan terhadap pembangunan art center itu sendiri? Yang jelas memang kita evaluasi lagi. Evaluasi artinya saya yakin ada kesalahan gitu. Entah kesalahannya di mana, tapi ada kesalahan. Saya mengajak teman-teman semua lah. Semua elemen ya? Semua elemen khususnya masyarakat. Yuk bareng-bareng lah orang awasi gitu. Betul. Art center itu karena kita tadi disebut sih menjadi tempat ruang besar buat kita semua. Oke, yang kedua Wak, manfaat kalau art center bisa digunakan sesuai ekspektasi dari seniman itu apa? Ekspektasinya jelas lah, di situ kita bisa berbuat sesuatu, kita bisa memberikan, bisa diekspresi ya, menyampaikan gagasan, ide melalui seni. Orang mungkin membuat sesuatu itu bisa di situ gitu, bisa ditampilkan di situ. Jadi saya artinya jadi saya kemarin saya juga kan membuat sesuatu lah dengan satu grup yang muda lah. Nah, saya menjadi juara satu kemarin kan. Tapi kan itu dari rumah ke rumah jadi nggak enak. Orang ayah aja paling tidak hasil karya orang itu bisa disampaikan secara langsung ya. Tidak harus bisa dinikmati orang. Jadi kalau dengan bahasa sederhana kita membawa ide. Semua orang membawa ide untuk disatukan di art center atau diejawantahkan di art center. Jadi yang tadi itu, kenapa art center itu harus menjadi rumah besar bagi para seniman? Karena di situ nanti ada datang ide-ide dari berbagai arah. Betul. Nah, disatukan di situ bagaimana sih melihat sudut pandang pembangunan kesenian di Garut ini secara menyeluruh dan komprehensif gitu. Oke, nah yang ketiga Pak, biasanya saya itu kalau nanya itu biasanya pada ujungnya gedung itu mengeluarkan biaya cukup besar, akan melibatkan banyak orang dan diharapkan mendatangkan tamu kan ya. Nah, kira-kira kalau ini gedung jadi, manfaat untuk PAD-nya seperti apa Pak? Besar sekali menurut saya gitu. Yang tadi saya ngomong gedung itu bisa kita artinya begini, bisa dimanfaatkan seniman, layak seniman. Nantinya jadi ruang terbuka kesenian. Bisa kan tiap Sabtu Minggu tamu dari hotel mana ayah berkesenian kan tinggal ngiring ya. Betul. Artinya bisa menjadi ruang publik untuk wisata gitu. Apalagi orang artinya
kesenian orang tunggu semuanya itu, baik itu tradisionalnya, modernnya, kita bergabung di situ tiap Sabtu Minggu. Oke. Tiap ada. Jadi wisatawan dari luar Garut bisa menikmati beberapa hasil karya seniman Garut di Art Center. Jadi tontonan menarik, Pak ya. Dan di sana pasti ada pedagang kan? Nah itu Ada pedagang. nanti Ada sektor-sektor lain, Pak ya? nantinya bisa bahkan menurut saya kepikiran itu jalan-jalan bisa menarik pedagang-pedagang yang di kota masuk ke situ, dirapikan di sana. Itu menjadi luar biasa. Bisa meramaikan lokasi ya. Itu bahkan menarik dari yang dari sana ke sini. Oke pemirsa, untuk sementara tahap 1 ini kita berbicara dengan Warato. Kesimpulannya adalah Warato minta mengevaluasi tentang pembangunan Art Center karena gedung ini memiliki manfaat yang sangat luas, termasuk untuk penambahan PAD. Kita sering ngobrol, Pak, tentang bagaimana kondisi Garut dalam konteks KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mungkin 4 tahun lalu kita sudah pernah berbicara, 3 tahun kemudian kita juga masih sering intens menyampaikan beberapa gagasan dan perkembangan di Kabupaten Garut tentang korupsi, dan nepotisme. Dan mungkin beberapa bulan kemarin ya, Kejaksaan telah menetapkan pengadilan telah menetapkan Pak Kuswendi sebagai terpidana kasus pembangunan Buper yang tanpa AMDAL. Nah, kaitannya ini dengan lingkungan, dan saya yakin masyarakat juga akan sepakat bahwa penggunaan anggaran yang cukup besar yang pada akhirnya malah menyeret Kuswendi kepada jeruji besi itu tidak ada manfaatnya, malah merugikan. Dan kemarin Pak Ade Kaca dari Komisi 5 DPRD Jabar juga mempertanyakan kenapa ada bangunan di zona merah. Karena kalau di sana kita tidak memprediksi kapan akan terjadi bencana, dan itu akan merugikan setiap orang yang datang ke sana. Nah, maka Pak Ade Kaca meminta kajian lebih komprehensif. Kenapa harus di sana? Apa manfaatnya? Apakah tidak ada tempat lain dan lain-lain gitu. Tapi di sisi lain kita juga mengapresiasi aparat penegak hukum yang telah memproses kasus ini sampai menetapkan Pak Kuswendi sebagai terpidana dan divonis bersalah. Pandangan Wak tersendiri untuk kinerja APH seperti apa? Kalau khususnya Pak Kuswendi ya, saya sangat salut dan memberi apresiasi ya ke Kejaksaan. Karena apa? APH sendiri berarti udah berjalan ya. Kita ngobrolin Pak Kuswendi itu udah lama ya. Udah sangat lama. Tapi ucuk-ucuk 3 tahun atau 2 tahun ya baru menjadi tersangka. Jadi itu sebetulnya ya apresiasi lah saya ke Kejaksaan ini, dia telah membuktikan bahwa hukum itu berjalan. Betul. Nah, tadi ngobrolin masalah lingkungan sebetulnya ya, setelah itu juga masih ada lagi sebetulnya pantas diungkap. Ya harus diungkap Ya. Nah ini jelas-jelas kesalahan tadi nyebut AMDAL ya. Jalur tengah, jalur poros tengah Cilawu. Pembangunan jalan poros tengah itu jelas kesalahannya, bahwa Bupati juga sudah mengakui bahwa benar-benar dia tidak melakukan AMDAL. Toh APH sekarang APH ya, aparat penegak hukum masih belum memberikan sinyal. Ayam sawah gue sih didinya. Padahal jelas pejabat-pejabat di situ melakukan kesalahan. Itu juga seharusnya terungkap ya. Yang mungkin saya juga berpikirnya pasti suatu saat akan terangkat seperti Kuswendi sekarang ini. Jadi nanti ada Kuswendi yang sekian. Berarti kasus Kuswendi ini jadi sampel ya, bahwa pelanggaran terhadap undang-undang lingkungan akan berdampak hukum. Betul. Yang jelas tuh saya menaruh harapan besar ya terhadap APH, khususnya Kejaksaan, bahwa bukan itu saja yang terjadi, bukan tentang Buper saja, tapi ada yang lainnya juga perlu perhatian. Wah, yang saya ingin tanyakan gini, Wak, sejauh mana sih pandangan Wak tentang perusakan lingkungan karena Wak bergerak di lingkungannya, di gerakan hijau. Ini kan seolah-olah secara masif direstui oleh pemerintah kita ya, untuk Pemkab sendiri dan pemerintah provinsi juga. Kita lihat secara masif penggerogotan gunung, penggerogotan lahan hutan yang seharusnya dilindungi, termasuk dengan tadi yang poros tengah gitu kan, yang
kemarin menyulut beberapa Mendaki orang juga. untuk melakukan audien dan demo gitu. Nah terkait dengan karena yang menjadi salah satu eh, pesakitan yang sudah sekarang menjadi terdakwa Pak Kuswendi itu karena tadi dia kasus masalah lingkungannya AMDAL ya. Nah sejauh mana pandangan Wak terkait dengan perusakan lingkungan ini terhadap kehidupan masyarakat terutama bagi para pencinta lingkungan Pak? Sebetulnya untuk Garut sendiri ya, kasat mata lah kita. Sekarang si Om mau masuk dari mana Om? Dari Bandung ke Garut atau dari mana lah? Dari Tasik ke Garut. Nah, itu semuanya udah menampakkan gitu ya, menampakkan kerusakan nyata mata senok sorangan itu kelihatan. Jadi naon orek di kurang di Digali lagi ya. artinya dia ditutup-tutupi gitu. Oh, iya. Kerusakan itu udah benar-benar signifikan gitu loh. Oh, kata nyebut kita masuknya belum, kalau kita secara luas melihat Garutnya sendiri, perubahan fungsi itu udah sangat luar biasa. Hutan itu sudah berganti status ya, dari yang jelas CA harusnya ke TWA. pemerintah itu konsen ya terhadap tata ruang ya, di situ. Tata ruang kadang-kadang ya diizin ya, tapi toh ada juga kesalahan-kesalahan di situ dibuat gitu. Kedudukan lain jadi pabrik kan gitu ya. Seharusnya regulasi itu juga seharusnya kuat menguatkan itu. Dan diperlukan komitmen dari semua pihak juga ya. Ya iyalah, lingkungan itu bukan milik seseorang, jadi semuanya juga harus merasakan ya. Karena kerusakan lingkungan tuh kerasannya tuh besar ya. Nah, taruh lah, yang orang-orang ngobrolkan anu kejadian lah, banjir bandang. Apa itu kerusakan orang Garut? Kan tidak semuanya orang Garut. Orang-orang di Luhurna kan gitu. Betul. Anu ngarusak di Luhur dampaknya kan orang-orang, semuanya kena kan gitu. Artinya apa? Lingkungan itu lain dengan orang unggul, lain kan si unggul, semuanya juga bertanggung jawab atas lingkungan itu kan. Betul Ya. Saling ingatkan lah, kira-kira kayak gitu. Dan awak berkaca dengan kejadian banjir bandang dulu ya, berapa 2016 ya. Nah, ada tidak menjadikan serta-merta Kabupaten Garut ini menjadi sadar lingkungan. Betul, Ya kan? saya setuju. Jadi seolah-olah mereka asabodot teuing gitu ya. Dan menurut gua apa sih yang seharusnya dilakukan oleh para penggerak lingkungan atau para terutama di gerakan hijau ya? Penggerak lingkungan seolah-olah kita udah kadang-kadang jadi mati rasa. Kita teriak-teriak, tahu sih kita tidak didengar juga ya. Seperti SK Menteri Kamari kan, SK 25 itu kan, yang merubah status dari CA. CA ke TWA. Sampai sekarang kan masih belum jelas itu siapa sih yang nanti dapat keuntungan dari situ, pasti ada ya. Nah, di situ aja sebetulnya kita udah teriak-teriak kan, tapi toh tidak ada artinya gitu loh. Bukan tidak artinya, selalu ada ya artinya, tapi ya balik di ke pemerintahan. Dan ada juga saya mendapat informasi bahwa beberapa pengelola TWA ya, Taman Wisata Alam itu katanya tidak menempuh juga perizinan Wak, gitu kan. Ada seperti yang dulu ya sudah dipenjarakan ya, ada beberapa kasus. Nah sekarang juga timbul Wak, saya ingatkan kepada Pak Bupati sendiri juga kepada Pak Kadis Parbud, saya sudah menanyakan juga ke dinas bahwa yang namanya itu teh Kamojang Eco Park itu kan belum ada izinnya. Nah